Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami, kelompok 5 Rencana Biaya dan Penjadwalan Konstruksi Bangunan atau yang biasa disebut RBD-PKB dari kelas 11 DPIB 1 SMK Negeri 1 Nganjuk. Pada kesempatan kali ini, kelompok 5 akan menjelaskan seputar material rumah sederhana. Di sini kami mengambil denah dengan ukuran panjang 12 meter dan lebar 18 meter. Di dalam denah rumah ini terdapat 3 ruang tidur, 1 ruang tamu, 1 dapur, 2 kamar mandi, teras, 1 ruang makan atau ruang keluarga, dan tempat mencuci. Bahan-bahan pipa. Pipa yang sering digunakan untuk perumahan adalah pipa PVC karena memiliki beberapa keunggulan seperti tahan terhadap korosi, ringan, mudah dipasang, dan memiliki harga yang terjangkau. Selain pipa PVC, ada pipa PPR yang sering digunakan karena tahan terhadap panas, tidak menyebabkan kerak atau karat, serta memiliki kekuatan dan daya tahan yang baik. Berikut ini adalah beberapa ukuran pipa PVC pada umumnya digunakan dalam perumahan. Yang pertama adalah pipa PVC 40 ukuran mulai dari 1/2 inci hingga 12 inci. Ini adalah ukuran pipa PVC yang umum digunakan untuk instalasi perpipaan dalam rumah seperti air bersih, saluran pembuangan, dan saluran ventilasi. Yang kedua, pipa PVC 80 ukuran mulai dari 1/2 inci hingga 12 inci. Pipa PVC 80 dirancang dengan dinding yang lebih tebal dari pipa PVC 40 dan biasanya digunakan untuk sistem yang membutuhkan kekuatan lebih seperti sistem pengolahan air, instalasi komersial, dan industri. Selain ukuran pipa PVC 40 dan 80, terdapat juga ukuran pipa PVC yang lebih kecil seperti 1/4 inci, 3/8 inci, dan 3/4 inci yang digunakan untuk instalasi pipa air kecil seperti penyalur air ke kulkas atau dispenser. Selanjutnya, ukuran keran yang sering digunakan dalam perumahan. Yang pertama, 1/2 inch, yang kedua 3/4 inch, yang ketiga 1 inch. Dan merek keran yang sering digunakan adalah yang pertama Toto, kedua American Standard, yang ketiga Grohe, yang keempat Kohler, yang kelima Hansgrohe, yang keenam Delta, yang ketujuh Mon, yang kedelapan Villeroy & Boch, yang ke-9 Inac, dan ke-10 Blenco. Selanjutnya, ukuran sapiteng yang sering digunakan dalam perumahan. Yang pertama 1/2 inch, yang kedua 3/4, yang ketiga 1 inch, yang keempat 1/4 inch, yang kelima 1/2 inch, dan yang keenam 2 inch. Dan ini merek sapiteng PVC yang sering digunakan dalam perumahan. Yang pertama Ruka, yang kedua Wavin, yang ketiga Vinilon, keempat Pralon, kelima Reka, dan keenam Unilon. Selanjutnya, ukuran dan jenis plafon yang digunakan dalam perumahan. Ukuran plafon yang umum digunakan adalah sekitar 2,4 meter x 1,2 meter atau dalam kurung 8 kaki x 4 kaki atau 3 meter x 1,5 meter dalam kurung 10 kaki x 5 kaki. Adapun jenis bahan plafon yang umum digunakan meliputi gipsum, yang kedua plaster, ketiga PVC, keempat metal, dan kelima kayu. Ukuran anker yang digunakan dalam perumahan dapat bervariasi tergantung pada jenis dan ukuran konstruksi yang akan dijalankan. Beberapa ukuran anker umum yang digunakan dalam perumahan adalah M12, M16, dan M20. Angka tersebut merujuk pada diameter benang anker dalam milimeter. Namun penting juga untuk diingat bahwa pemilihan ukuran anker juga tergantung pada berat beban yang akan ditanggung oleh struktur yang diikatkan dan kondisi lingkungan setempat. Untuk perumahan tipe 36, ukuran ajian yang umumnya digunakan adalah sekitar 2-3 mm. Namun, pastikan untuk selalu mengikuti panduan dan rekomendasi dari ahli konstruksi masing-masing.
Bahan material yang umum digunakan untuk ajian pada perumahan meliputi campuran semen, pasir, dan air. Campuran ini biasanya disebut dengan istilah ajian semen atau plesteran semen. Bahan tambahan yang sering digunakan seperti kalsium atau bahan aditif lainnya bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas ajian. Ukuran ubin yang umum digunakan untuk perumahan tipe 36 bervariasi, tergantung pada preferensi desain dan gaya rumah. Namun, ukuran ubin keramik yang sering digunakan adalah sekitar 30 x 30 cm atau 40 x 40 cm. Yang pertama, kusen. Ukuran kusen biasanya disesuaikan dengan dimensi pintu atau jendela yang akan dipasang. Untuk pintu dengan ukuran standar, kusen bisa memiliki lebar sekitar 10-15 cm. Bahan kusen dapat beragam, seperti kayu, aluminium, atau baja ringan. Yang kedua, daun pintu jendela. Ukuran daun pintu atau jendela juga disesuaikan dengan ukuran bukaan yang ada. Ukuran standar untuk pintu lebar 80-90 cm dan tinggi 200-210 cm. Bahan daun pintu jendela juga bervariasi seperti kayu, aluminium, atau PVC. Yang ketiga, engsel. Engsel adalah komponen yang memungkinkan pintu atau jendela bisa terbuka dan tertutup. Ukuran dan jenis engsel tergantung pada berat daun pintu atau jendela. Engsel bisa terbuat dari logam seperti baja atau aluminium. Yang keempat, handle. Handle atau pegangan bisa menjadi elemen dekoratif dan juga berpengaruh pada fungsionalitas. Ukuran handle bisa bervariasi, tetapi umumnya nyaman untuk digenggam. Bahan handle bisa berupa logam, kayu, atau bahan lainnya. Untuk atap rumah ini kami memilih atap kayu. Dapat dilihat dari potongan A, terdapat balok tembok dengan ukuran 8:10, balok tarik dengan ukuran 8:12, gording dengan ukuran 8:12, skor dengan ukuran 8:12, balok apit 2 kali dengan ukuran 6:12, papan Reuter dengan ukuran 2:15, nok dengan ukuran 8:12, balok gantung, kaki kuda-kuda dengan ukuran 8:12, kaso 5 dengan ukuran 5:7. Pada atap ini hampir seluruhnya menggunakan kayu jati, tapi beberapa ada juga yang menggunakan kayu mahoni. Ada juga hubungan reng dengan ukuran 2:3, usuk dengan ukuran 5:7, balok sokong dengan ukuran 8:12, tupai-tupai, lispleng, dan genteng. Di sini kami menggunakan lispleng dengan ketebalan 0,8 cm kali dengan lebar 20 cm. Untuk panjangnya kita menyesuaikan panjang rumahnya, yaitu 18 meter. Material yang digunakan pada pondasi bangunan. 1. Pasir uruk yang diambil dari pasir sungai yang mengandung tanah dengan kubikasi 13 kubik. 2. Tanah uruk yang diambil dari tanah galian. 3. Prasram yang meliputi pasir pasang yang termasuk dari pasir uruk. 2. Semen gresik yang membutuhkan 55 sak. Selanjutnya batu kali yang diambil dari batu belah, dan batu kosong yang juga termasuk batu belah yang membutuhkan 40 kubik. Slope yang meliputi besi tulangan yang diambil dari besi 10 membutuhkan 21 lonjor, dan besi behel dengan diameter besi 8 membutuhkan 20 lonjor dengan satu lonjor besi 12 meter.